Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Israel terus melancarkan serangan tanpa henti ke beberapa negara perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini menewaskan 21 warga Lebanon. Sejumlah ledakan besar terjadi bersamaan di beberapa desa di Lebanon Selatan. Serangan ini dilakukan Israel dan menargetkan kawasan permukiman sipil. Serangan menewaskan 21 warga Lebanon dengan rincian 15 orang tewas di distrik Tyre, termasuk 3 anak-anak dan 3 perempuan. Sisanya meninggal dunia di wilayah Nabatiyeh. Serangan Israel ini juga menghancurkan rumah-rumah warga. Namun Israel membantahnya dan mengklaim menargetkan infrastruktur dan terowongan Hizbullah. Total korban tewas akibat serangan Israel ke Lebanon sejak 2026 mencapai 3.000 orang. Sementara itu, pasukan militer Israel IDF mengklaim telah menemukan terowongan baru milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Pasukan militer Israel membagikan video terowongan yang diklaim milik Hizbullah di media sosial. Israel menyebut terowongan ini ditemukan di Gunung Dov, Lebanon Selatan. Terowongan sepanjang 100 meter ini dilengkapi dengan 4 ruang persembunyian. Dalam video yang dibagikan terlihat terowongan berisi fasilitas dasar seperti rak penyimpanan, pemanas air, dan perlengkapan lainnya. Israel menegaskan akan terus mencari dan menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah. Pejuang Hizbullah bersiap menyerang tentara Israel di tengah serangan yang terus melanda Lebanon Selatan. Hizbullah menggunakan drone peledak roket hingga artileri berat untuk menyerang tentara Israel. Pejuang Hizbullah merilis rekaman video saat tengah mempersiapkan sejumlah senjata dengan target militer Israel. Mereka merakit sejumlah rudal dan tak segan menyerang markas militer Israel yang menduduki wilayah Lebanon. Kelompok Hizbullah mengklaim telah melakukan serangan balik kepada tentara Israel menggunakan drone peledak, roket, hingga artileri berat. Meningkatnya penggunaan drone bunuh diri dan serangan presisi menunjukkan perubahan taktik Hizbullah yang semakin terukur dalam menghadapi tekanan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah menyebut operasi itu sebagai respon atas pelanggaran gencatan senjata dan serangan Israel terhadap desa-desa di Lebanon Selatan yang menyebabkan warga sipil terluka hingga tewas. Pejuang Hizbullah juga menyerang sejumlah markas militer Israel di Lebanon Selatan. Kendaraan logistik dan tank milik Israel hancur akibat serangan. Markas militer Israel di kota Taiba, Lebanon Selatan jadi sasaran drone pejuang Hizbullah. Kendaraan taktis militer Israel jadi target drone peledak milik Hizbullah. Drone peledak pejuang Hizbullah juga mematahkan markas militer Israel di kawasan Ababil, Lebanon Selatan. Sejumlah mobil tank dan kendaraan logistik militer Israel terlihat terparkir di wilayah yang diduduki. Di Shomera, Israel Utara, drone Hizbullah menyerang tank milik tentara Israel. Hizbullah menargetkan komandan brigade ke-300 tentara Israel di dalam barak Shomera. Tank pun hancur akibat serangan drone Hizbullah. Satu tentara Israel tewas dan satu lainnya terluka akibat serangan drone pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui drone Hizbullah banyak menargetkan tentara dan kendaraan militer Zionis Israel. Tentara Pendudukan Israel mengumumkan pembunuhan salah satu tentara IDF akibat serangan Hizbullah di Lebanon Selatan.
Selain satu tentara terbunuh, satu tentara lainnya dilaporkan terluka terkena tembakan selama konfrontasi yang sedang berlangsung di Lebanon Selatan. Beberapa hari lalu, Komandan Brigade Lapis Baja 401 Israel, Kolonel Meir Biderman, terluka parah akibat serangan drone Hizbullah. Evakuasi Biderman dilakukan dengan pengawalan ketat, mengingat Biderman merupakan perwira IDF berpangkat tinggi. Drone Hizbullah menembus bangunan tempat militer Israel beroperasi di antara kawasan Dibil dan Hadata, Lebanon Selatan. Drone menembus pertahanan dan meledak di dalam bangunan, juga melukai seorang rekan Biderman. Kolonel Meir Biderman merupakan komandan brigade yang menewaskan Hind Rajab, bocah Gaza berusia 6 tahun yang ditembak ratusan peluru pada 3 Mei 2018. Biderman juga diduga berperan dalam penyerbuan rumah sakit Al-Shifa di Rafah, Gaza, Palestina. Biderman pernah menyatakan bahwa Hizbullah telah melemah di siaran televisi. Diketahui drone Hizbullah banyak menargetkan tentara IDF dan kendaraan militer Zionis Israel di Lebanon Selatan. Israel kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon Selatan. Serangan dilancarkan ke kota Tyre dan Nabatiyeh yang mengakibatkan sejumlah warga tertimbun reruntuhan. Pasukan Israel merilis rekaman video serangan yang menargetkan infrastruktur Hizbullah di kota Tyre, Lebanon Selatan. Selain kota Tyre, Zionis Israel juga melancarkan serangan ke distrik Nabatiyeh. Salah satu serangan ke distrik Nabatiyeh adalah ke kota Jibchit. Peringatan evakuasi diterbitkan beberapa saat sebelum terjadinya serangan ke kota tersebut. Usai serangan yang terjadi di Nabatiyeh, sejumlah warga masih berada di bawah reruntuhan sebuah bangunan di Sir Al-Garbiyeh, Nabatiyeh. Satu alat berat dikerahkan untuk mencari dan mengevakuasi warga yang masih terjebak. Bangunan yang hancur ini diketahui menjadi tempat tinggal bagi 4 keluarga. Sementara usai serangan besar-besaran Zionis Israel, warga menemukan puing-puing pesawat tak berawak atau drone Hermes 450 milik Israel. Drone yang ditemukan di Maifadon, Nabatiyeh ini ditembak jatuh oleh kelompok pejuang Hizbullah. Serangan Zionis Israel ke Lebanon Selatan merupakan bagian dari serangan besar-besaran yang dimulai pada 2 Maret lalu. Pejabat Lebanon menyebut hingga saat ini lebih dari 3.000 warga Lebanon terbunuh akibat serangan Israel. Selain itu, sebanyak 9.300 warga juga terluka dan mengusir lebih dari 1,6 juta warga. Tentara Zionis Israel mengumpulkan sejumlah warga pendudukan Israel untuk memperlihatkan kekuatan agresi militernya di Lebanon Selatan. Terlihat pada serangan tersebut, Zionis Israel bombardir Lebanon Selatan dan mengakibatkan sejumlah gedung hancur. Sejumlah warga Israel juga mengabadikan serangan Zionis Israel ini dengan ponsel. Selain itu, warga Israel merayakan dan tertawa atas serangan agresi militer Zionis Israel ke Lebanon Selatan. Pemirsa, para anggota global Sumut Flotilla asal Meksiko dipulangkan ke negara asalnya. Mereka adalah Almuatacem Flores, Diego Vasquez, dan Paulina del Castillo. Para anggota global Sumut Flotilla asal Meksiko disambut oleh teman dan keluarga dengan pelukan, ungkapan kasih sayang, dan bunga. Mereka tiba di Bandara Internasional Meksiko pada Sabtu waktu setempat. Mereka dipulangkan setelah ditahan dan dideportasi oleh otoritas Israel menyusul partisipasi mereka dalam misi baru-baru ini ke Gaza. Terkait penangkapan ini, para aktivis menuntut agar pemerintah memutuskan hubungan dengan Israel. Puluhan orang menyambut kedatangan para aktivis global Sumut Flotilla di Bandara Adolfo Suarez, Madrid, Barajas.
Mereka meneriakkan slogan-slogan, mengibarkan bendera Palestina, dan atribut lainnya. Para pejabat seperti Sekretaris Jenderal Podemos, Ione Belarra, dan anggota Parlemen Eropa Irene Montero juga bergabung dengan kerumunan untuk menyatakan dukungan mereka. Dalam pernyataan mereka, para aktivis menuduh pihak berwenang Israel terus menggunakan penyiksaan, pemukulan, dan penyerangan terhadap para tahanan. Para aktivis menyerukan tekanan internasional untuk menghentikan pembantaian, pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina. Ya, bebas dari tahanan, sejumlah aktivis Global Sumut Flotilla dianiaya polisi saat tiba di Bandara Bilbao, Spanyol. Aksi represi aparat Spanyol dikecam manajemen Global Sumut Flotilla. Para aktivis Global Sumut Flotilla serta pendukungnya berteriak histeris saat aparat kepolisian BAKS secara brutal menganiaya mereka. Dari rilis resmi yang dikeluarkan Global Sumut Flotilla, insiden bermula saat keluarga cemas menunggu kedatangan para aktivis mencoba maju untuk memeluk aktivis. Namun aparat kepolisian BAKS malah merespon dengan kekerasan fisik. Salah satu aktivis yang dianiaya baru selesai menjalani perawatan medis akibat luka parah penyiksaan selama dalam tahanan Israel. Akibat insiden ini, 3 aktivis Global Sumut Flotilla dan 1 orang keluarga aktivis ditahan aparat polisi Deusto di Bilbao. Bilbao sendiri merupakan daerah dengan otonomi khusus yang menjalin kerjasama keamanan dengan Zionis Israel. Manajemen Global Sumut Flotilla mengecam tindakan represif aparat kepolisian BAKS di Bilbao. Atas insiden ini, Global Sumut Flotilla menuntut penyelidikan internasional terkait aksi brutal terang-terangan polisi BAKS. Sembilan warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla telah tiba di tanah air. Kedatangan relawan dan jurnalis ini disambut haru oleh keluarga, rekan sesama aktivis, serta Menteri Luar Negeri. Suasana haru menyelimuti terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tangis dan pelukan pecah saat 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel akhirnya kembali ke tanah air. Mereka merupakan relawan dan jurnalis yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla menuju Gaza, Palestina. Namun dalam perjalanan mereka diadang dan ditahan oleh militer Israel. Sejumlah relawan mengaku mengalami kekerasan fisik dan tekanan mental selama menjalani penahanan. Setelah dibebaskan, para WNI sempat menjalani proses pemeriksaan di Istanbul, Turki sebelum dipulangkan ke Indonesia. 28 orang dari 50 negara. Begitu mereka mendapatkan surat kuasa, Relawan Rahendro Herubowo membeberkan berbagai tindakan kekerasan fisik selama ditahan oleh militer Israel dalam misi Global Sumut Flotilla, dan berikut pengakuan Rahendro selama penahanan. Banyak sekali treatment yang mereka lakukan, physical treatment terutama ya. Jadi bukan hanya fisik, tapi kita juga ditempatkan dalam kondisi yang tidak nyaman selama ditawan oleh Zionis Israel, begitu seperti di dalam kontainer. Kita dipaksa untuk menghadapi cuaca dingin di tengah laut Mediterania, karena selama 3 hari itu kapal penjara kita itu kan masih muter-muter, kita belum tahu, kita nggak jelas dibawa kemana di situ. Kita harus ya menahan lapar di situ, menahan dinginnya malam, karena pakaian yang kita pakai juga kan mereka hanya mengizinkan bagian akhir yang ada di badan itu yang boleh dipakai. Jadi kalau ya kita pakai singlet, yaudah itu aja yang mereka izinkan, seperti itu. Mas, ini kan kita juga dengar ya, ada kabar kalau dari para WNI ini mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Itu apa aja, Mas, perlakuan yang dilakukan oleh tentara militer dari Israel itu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi pertama kali kita diculik, kita dibawa ke
kapal penjara ya, itu kapal lumayan besar. Nah dari awal kita masuk itu kita udah start awal kita mulai menghadapi penyiksaan. Pertama kita telungkup, lalu tiba-tiba ada air mengalir sehingga badan kita basah kan. Nah terus dari situ kita ke administrasi mereka, kita menyerahkan paspor, ditanya kapal apa yang kita tumpangi. Kemudian kita masuk satu ruangan transisi di situ. Jadi ada ruangan transisi dari kontainer. Nah di ruangan transisi pertama itu kita mulai disiksa. Saya dipukul kepala ya saya udah nggak tahu berapa kali ya, terus badan, depan, belakang, dan saya jatuh juga sempat diinjak. Terakhir saya disetrum sehingga akhirnya saya teriak cukup kencang, baru mereka akhirnya melepaskan. Dan pas saya udah keluar jadi ada satu area di situ teman-teman sebelumnya udah pada kumpul, ternyata udah ada. Pas saya itu, saya nomor kan dikasih nomor urut ya, saya nomor urut 82 di tahanan kapal itu. Jadi kurang kesepakatan saya ada 3 kapal tahanan di tengah laut Mediterania yang menculik kami para aktivis. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan perundingan awal dengan Iran mendapat perkembangan berarti meski belum final. Selain itu, dari rincian kemungkinan kesepakatan awal antara Iran dan Amerika Serikat, Washington disebut akan berkomitmen mencabut sanksi terhadap minyak Iran selama negosiasi. Amerika Serikat menyebut kemajuan signifikan telah dicapai di bidang diplomatik terkait situasi perundingan dengan Iran. Pihak Amerika Serikat juga menyebut dunia akan segera mendapatkan kabar baik mengenai pembukaan Selat Hormuz yang terblokir. Nota kesepahaman versi terbaru yang hampir diselesaikan Amerika Serikat akan mengakhiri konflik dengan Iran sambil secara bertahap membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. But the problem is going to be solved one way or the other. So we've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions in the past. So we think we've made some progress on the outline of something that, if it works, could give us that outcome. Tidak hanya itu, dilansir dari Tasnim News Agency, rincian kemungkinan kesepakatan awal antara Iran dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Washington akan berkomitmen untuk mencabut sanksi terhadap minyak Iran selama negosiasi. Ini memungkinkan Iran bisa menjual minyak tanpa batasan sanksi. Jika ketentuan perjanjian pendahuluan dikonfirmasi oleh kedua belah pihak, nota kesepahaman awal akan diterbitkan dan selanjutnya dalam periode 30 hari direncanakan untuk menetapkan langkah-langkah terkait blokade Angkatan Laut dan Selat Hormuz.